Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah rahimakumullah. Sekarang kita membahas mengenai asyirkul asghar wa anwa'uhu. Syirik kecil dan macam-macamnya. Kalau di kitab yang lama itu, dalam satu bab syirik kecil itu dibahas secara panjang lebar dalam satu bab. Tapi di sini dikumpulkan macam-macam dari syirik kecil itu tadi. Keterangannya yang ada dalam kitab ini adalah kullu wasilatin. Setiap wasilah jalan, ya, yumkinu an tuaddi li syirkil akbar, yang memungkinkan orang itu bisa melakukan syirik besar. Jadi syirik kecil itu syirik yang dilakukan orang itu, yang kemungkinan orang itu bisa bisa berlanjut menjadi syirik besar. Jadi semacam jembatan yang mengantarkan orang itu kepada syirik besar, asyirkul akbar. Walam tablugh radbatal ibadati, dan belum sampai pada derajat menyembah yang disyirikkan itu tadi. Kalau syirik besar, derajatnya sampai dianggap menyembah kepada benda, barang, orang yang disyirikkan itu tadi. Tapi ini belum. Wala yakhruju fa'iluhu minal Islam. Terus pelakunya, orang yang melakukan syirik kecil tadi, masih dianggap sebagai orang Islam, tapi dia melakukan satu kedzaliman kepada Allah. Walakinnahu minal kabair, tapi tergolong dosa besar. Jadi ringkesnya, syirik kecil itu jalan yang menuju kepada syirik besar, tapi orang itu tidak menyembah kepada benda, barang, dan orang yang disyirikkan itu, dan pelakunya dianggap belum keluar dari agama Islam, tapi sudah termasuk kabair, dosa besar. Nomor satu yang diterangkan ini sama dengan di kitab yang lama itu. Apa itu? Ar-riya'ul yasir. Riya. Ya, wa tasannu' lil makhluqi. Orang beribadah itu niatnya kepada orang itu tadi, kepada makhluk. Kal muslim alladzi ya'malu lillah wa yusalli lillah walakinnahu yuhsinu salatahu wa amalahu liyamdahahun nasu. Seperti orang muslim, ya, yang orang itu melakukan suatu perbuatan karena Allah, sholat karena Allah, tapi sholatnya diperindah, diperbagus, diperlama, dan juga perbuatannya tadi. Mengapa kok begitu? Liyamdahahun nasu. Niatnya supaya dipuji orang.
itu riya. Makanya di awal dulu Pak, ya, ada keterangan fasyahadatu bimaknaha wajibun wa muqaddamun ala sairi arkanil Islam. Syahadat dengan maknanya itu hukumnya wajib dan harus didahulukan di atas seluruh rukun Islam. Jadi kalau rukun Islam itu ada syahadat, salat, zakat, puasa, haji, menurut kitab-kitab tauhid, mestinya masyarakat itu, umat itu harus diberi pengertian tauhid dulu, syahadat dulu. Mengapa kok begitu? Supaya sholatnya, zakatnya, puasanya, dan hajinya itu bersih, tidak ada riyaknya, tidak ada syiriknya. Supaya ngerti. Makanya seringkali saya sebutkan itu ya, ada orang belajar sholat, sudah betul sholatnya mulai takbiratul ihram sampai salam. Tapi dia tidak ngerti batalnya sholat. Ketika sholat isya 4 rakaat, baru 2 rakaat, baru dapat 2 rakaat. Orang yang baru masuk Islam itu tadi, sudah mengerti sholat, sudah bisa sholat, ternyata baru dapat 2 rakaat, terus apa? Ngentut, buang angin. Dibatalkan apa terus sholat? Orang tadi itu loh. Halo? Bingung. Ya. Ada orang masuk Islam, sudah belajar sholat, sudah ngerti sholat, sudah fasih, terus dia sholat maghrib atau isya, baru dapat 2 rakaat, buang angin. Tapi dia belum mengerti batalnya sholat. Nah, iya tadi kan saya katakan begitu. Diteruskan apa dibatalkan? Berarti mestinya yang diterangkan dulu apa? Batalnya sholat itu gini, Mas. Ini juga begitu maksudnya kitab ini, Pak. Saya beri contoh ya. Tapi contohnya hadis ya. Kata Rasulullah, riya itu contohnya gini. Rajulun yusolli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Orang sholatnya diperindah, diperbagus karena dia tahu dilihat orang. Berarti ini orang apa ini? Orang muslim apa orang kafir? Muslim sudah jelas apa? Sholat kok. Makanya tadi saya aturi panjenengan ya, mestinya fasyahadatu bimaknaha wajibun wa muqaddamun ala sairi arkanil Islam. Syahadat dengan makna-maknanya itu tadi mestinya didahulukan ya, dibandingkan dengan rukun Islam yang lain. Mengapa? Supaya sholatnya tidak ada riya. Nah, zakatnya juga begitu dan seterusnya dan seterusnya. Nah, begitu loh. Wes. Lalu sekarang riya itu apa? Dalam kitab dalam kitab Al-Qaulul Mufid, riya itu ada 3 komponen. Ini mengulangi pelajaran yang zaman dulu, Pak. 1, idharul ibadah. Apa tadi, Pak? Ya, pokoknya begitulah ya. Ibadah yang dinampak-nampakkan orang, ditunjuk-tunjukkan orang. Orang tidak tahu malah diberi tahu. Ya, 1. Jadi jenengan titeni ada 3. Kalau 3 ini jadi 1, itu bagian dari riya. Saya ulangi, idharul ibadah. Ibadah yang dilihat-lihatkan orang.
Misalkan ya, misalkan ada orang sholat malam, ya. Nah, tapi ini saya tidak mengatakan riya, nanti saya jelaskan semuanya itu ya. Terus di foto, di video, dirinya sholat malam itu di video pas jam 3 seperempat, ya, videonya dikirim di grup, ya. Grup itu tidak tahu kalau dia sholat malam, malah diberitahu lewat video di video tadi, ya, di video. Tapi saya tidak mengatakan bahwa itu riya. Nanti dulu, saya ulangi, orang tidak tahu malah diberi tahu. Kalau sudah diberitahu apa, ya, liqasdi ru'yatiha, supaya orang yang tidak tahu tadi menjadi tahu. Izharul ibadah liqasdi ru'yatiha, ibadah yang dilihat-lihatkan orang dengan maksud orang yang tidak tahu supaya tahu. Yang ketiga, yahmaduna sahibaha, supaya orang yang tahu tadi memuji dirinya yang sedang melakukan ibadah. Jadi kalau tidak ada tiga itu tadi tidak bagian dari riya. Ada orang nyumbang masjid, ya, 20 miliar lebih. Lu ada itu Pak. Tanggal 7 November kemarin saya ke Tulungagung. Qadarullah ditakdirkan ketemu sama seorang bapak yang ikut donatur di masjid itu. Sebanyak uangnya 25 miliar. Satu orang. Besar masjidnya. Masjidnya harganya 30 berapa miliar itu. Yang jelas dia lebih dari 20 miliar. Ngobrol-ngobrol sama saya, video, saya ajak salaman, saya rangkul gitu, sampai nangis orangnya. Pak, surga itu enggak bisa dibeli dengan berapa saja. Jenengan ini menanam untuk keluarga, untuk masuk surga. Ya. Nangis orangnya. Itu tidak riya, tergantung orangnya. Makanya tadi saya sebutkan izharul ibadah, ibadah yang dilihatkan orang. Ngapain kok dilihatkan? Liqasdi ru'yatin nas, orang tidak tahu supaya tahu. Yang ketiga ini loh. Kalau orang yang tahu tadi supaya memuji dirinya. Kalau enggak ada tiga ini tidak termasuk bagian dari apa? Riya. Mas, saya nyumbang 1 juta untuk masjid, minta kwitansi ya. Pak, enggak boleh nyumbang kok minta kwitansi, riya. Enggak. Boleh enggak Pak minta kwitansi? Boleh. Ya. Kecuali kalau kwitansinya ditunjuk-tunjukkan orang, difoto, di-share di grup. Lalu hatinya itu niatnya supaya orang lain tahu. Nah, kalau tidak ada begitu ya tidak bagian daripada apa? Riya. Maka di sini disebutkan ya, kal muslim alladzi ya'malu lillah wa yusalli lillah walakinnahu yuksinu salatahu wa amalahu liyamdahahun nasu. Seperti orang muslim yang melakukan perbuatan ibadah dan sholat, terus sholatnya diperindah, diperbagus karena dia tahu dilihat apa? Orang. Ini penyakit Pak. Jenengan dan saya, itu kalau ditanya orang, jawab apa adanya saja, terutama kaitannya dengan apa? Ibadah. Pendek saja. Mengapa? At-tahdhir fil wuqu'i minar riya. Berhati-hati jangan sampai terjerumus dalam perbuatan riya. Contoh, saya tidak mengatakan riya, tapi at-tahdhir, berhati-hati. Mana sih sudah pernah umroh? Oh sudah, saya itu loh 5 kali. Ya,
Yang pertama itu sama ini, yang kedua itu luar biasa nikmatnya, yang ketiga itu malah bisa jalan-jalan, yang keempat. Padahal pertanyaannya tadi apa? Sudah pernah umroh? Sudah. Selesai. Sudah. Ya. Orangnya itu enggak tanya berapa kali, Pak? Enggak. Dia tak tanya kesannya gimana, Pak? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat? Enggak. Misalkan, Pak, naudzubillah min dzalik. Saya tidak mengatakan orang yang cerita itu riya, tapi maksud saya ada keterangan at-takdzir fil wuqu'i minar riya. Berhati-hati. Jangan sampai terjerumus dalam perbuatan apa? Riya. Nah begitu ya. Sampeyan poso Senin Kemis. Jawabannya apa? Ya. Jangan panjang-panjang. Iya, kait suwe ben mula kan jaman umur pira kowe. Iku tak utamakan temenan poso Senin Kemis iku. Nah, misalkan jangan-jangan ada setannya, Pak. Tidak bermaksud riya. Tapi karena halusnya setan itu ya, farubbama adkhala syaitan fi qalbika. Barangkali setan itu memasukkan di dalam hatimu bahwa omongan seperti itu afdol. Itu bagus ceritanya sampean. Kata siapa? Setan. Nah, gitu loh. Memang berat ya, tapi bisa dihindari, itu bisa. Saya tanya Pak, naudzubillah min dzalik. Kalau orang ibadah lalu ada riyaknya, dapat pahala enggak? Halo? Enggak. Enggak dapat. Minta tolong dulu Mas, dibuka surat Al-Baqarah 264. Semoga saya tidak salah itu ya. Mudah-mudahan tidak salah itu ya. Ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu ma lahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Betul Mas? Ya, coba Pak, yang dipanggil siapa? Saya dan kita semuanya. Terus? Janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu. Menghilangkan pahala sedekah. Ya, ada orang, bukan panjenengan, bukan saya. Duitnya banyak. Di bank sana ada 10 juta, di bank sana ada 50 juta. Di tas ada berapa? Lalu diinfakkan, ya boleh. Tapi kata ayat itu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Baru dua yang disebut. Jangan membatalkan atau menghapus pahalanya sedekah karena mengangan-angan terus yang diberikan itu tadi. Wis kadung diberikan orang eman rek 10 juta. Dapat pahala apa enggak? Nah, itu tadi dalilnya. Kalladzi yunfiqu apa namanya? La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Berangan-angan atau juga apa? Menyakiti orang yang menerima itu tadi. Makanya kata Quran itu kalau sampean tidak bisa memberi qaulun ma'ruf ya wa maghfiratun khairun min shadaqati yatsba'uha adza. Omongan yang enak terus mohon maaf itu lebih baik daripada sampean memberi tapi apa? Ngomel. Itu loh. Lanjut Mas, monggo. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya.
Seperti juga orang yang menafkahkan hartanya tapi apa? Ria. Sampai di situ aja. Ada terusnya, tidak menyangkut kita insya Allah. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Orangnya tidak beriman tapi dermawan. Dapat pahala enggak? Enggak nyambung, enggak connect. Enggak ada sinyalnya sama Allah sana. Enggak beriman kok. Enggak ada catatan saya, ya. Walaupun orangnya dermawan itu bagi uang, bagi beras, bagi ini, tapi enggak beriman, enggak sampai. Nah, jadi batal, ya. Balik ke kitab. Kalau jenengan baca kitab itu didalili pakai surat Al-Kahfi. Surat yang keberapa, Bu? Al-Kahfi itu 18. Ada berapa ayat, Mas? 110. Ayat yang pertama? Alhamdulillah. Yang terakhir? Akhada. Ya. Ayat yang terakhir sampai baca mulai dari awal. Ada di situ, tapi di situ ditulis separuh. Itu sudah sering kali. Ayat yang terakhir itu bunyinya begini, Al-Kahfi itu. Qul innama ana basyarum mithlukum. Jadi Nabi Muhammad itu suruh menceritakan kepada sahabatnya dan umatnya bahwa sebenarnya diri saya ini manusia biasa seperti Anda. Lah kalau manusia biasa ya kebutuhannya sama dengan manusia pada umumnya. Makanya ditafsir mithlukum seperti kamu semuanya itu maknanya apa? Tahqiqul basyariyah. Menguatkan Nabi Muhammad sebagai manusia. Saya ulangi, kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Saya manusia biasa seperti sampean, bedanya saya menerima apa? Wahyu. Terus ayat ini dilanjut, Pak. Annama ilahukum ilahu wahid. Itu loh, ilahmu itu Tuhanmu, Tuhan yang Esa, yang satu. Dengan bahasa lain, jangan saya, wong saya manusia biasa kok, gitu loh. Makanya riya itu didalili pakai surat ini, ayat ini, Al-Kahfi 110. Jadi kalau orang, para sahabat saat itu kalau mau ibadah, bukan karena Nabi Muhammad. Di dalam diri Nabi itu tidak ada unsur uluhiyah, unsur yang bisa disembah. Yang disembah cuma siapa? Allah. Terus Mas, itu yang ini aja. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Monggo. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, nggih, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh. Amal soleh saja enggak cukup, Pak. Saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah infak. Tapi amal soleh dilanjutkan dengan apa? Dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun. Di dalam beramal itu jangan ada unsur apanya? Syirik. Itu yang penting. Sholat, ya, tapi enggak cukup. Ada orang, enggak ada orang, dimotivasi ini dan sebagainya, tetap sholat aja. Ya, itu riya. Ya. Wa qala Rasulullah SAW, inna akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar arya. Hadis yang semakna dengan ini banyak. Apa terjemahnya, Mas? Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Coba Pak, atas kalian, saya ulangi pakai bahasa saya sederhana. Sesungguhnya yang paling saya khawatirkan atas kalian semuanya
Sekarang saya tanya, yang dimaksudkan kalian semuanya itu siapa? Jangan lupa Pak. Halo? Saya ulangi. Iya, hadis ini maksudnya siapa? Coba sampean baca pelan-pelan lagi terjemahnya. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian. Atas kalian. Yang saya tanyakan atas kalian itu loh, kalian siapa maksudnya? Termasuk kita. Bener lah Mas? Apakah ketika Rasulullah dawuh kayak begitu tuh jenengan dan saya sudah ada? Belum, wong 2021 jek urip kok. Iya, itu sampean terangkan ke orang itu Mas. Yang dimaksudkan sesuatu yang paling saya khawatirkan menimpa kalian. Kalian semuanya yang dituding Nabi itu sahabat. Ya toh? Kecuali kalau Nabi bilang gini, innama akhwafu ma akhafu ala ummati. Bisa membedakan Pak? Kalau ala ummati termasuk kita, tapi kalau alaikum kamu semuanya siapa? Sahabat. Berarti kita dikhawatiri apa sahabat yang dikhawatiri Pak? Bukan kita toh. Membulet. Gini Pak, sahabat saja gimana tadi Mas? Dikhawatiri oleh Nabi. Kalimat berikutnya, apalagi kita loh. Enggak. Jadi di pundak saya, di pundak panjenengan itu harus takhzir, berhati-hati, jangan-jangan riya. Oh, enggak mungkin aku syahadat wis salat, enggak mungkin dia. Jangan begitu. Sahabat aja dikhawatiri sama Nabi. Lah sampean itu sama sahabat bagus mana imannya? Bagus sahabat banyak, bagus sampean cuma sedikit. Yang sahabat aja dikhawatiri kok. Begitu ya. Ini ilmu dari orang ditularkan kepada orang yang lain lagi. Masya Allah. Makanya kalau ada orang datang ke rumahnya panjenengan atau ke rumah saya terus ngomong semangat ngomongnya, Panji sampai ini kuriyak tok ae ketok ngaji. Tambah seneng mestinya. Oh, alhamdulillah. Sampean ini jauh-jauh menunjukkan kesalahan saya, kekeliruan saya. Nanti saya perbaiki ya. Apalagi di munafik, sampai ini munafik. Alhamdulillah. Dalam situasi bagaimana Mas saya ini munafik, nanti saya hindarkan supaya saya jadi orang muslim yang temenan. Masyarakat kita sudah begitu Pak? Nah, ya sudah sampai di situ aja. Kalau ditunjukkan kesalahannya, kejelekannya, mestinya tambah seneng. Nah, iya, enggak boleh emosi. Makanya saya pernah ngomong gini, sebenarnya dalam konsep ada penguasa, ada oposisi, harus sama kuat. Ini bagus. Karena penguasa ini cenderung melestarikan kekuasaannya dengan berbagai macam cara. Makanya harus dikontrol oleh oposisi. Jangan oposisi diboyongi rene kabeh, enggak ada oposisinya. Sak karep-karepmu ngono. Ya. Wes, lanjut Mas terjemahnya. Yang dikhawatiri Rasulullah tadi terhadap sahabat syirik tapi kecil yaitu riya. Terus nih? Pada hari kiamat ketika memberi balasan kepada manusia atas perbuatan mereka. Besok di akhirat ada dum-duman pahala Pak. Besok loh di akhirat orang ini diberi pahala masing-masing enggak? Ada catatan amalnya enggak? Ada. Yaqulu Allahu yaumal qiyamati idza jazan nasa bi a'malihim. Besok Allah itu dawuh pada hari kiamat ketika Allah mau membagi pahalanya orang. Apa dawuhnya Allah? Monggo.
Allah berfirman, pergilah kalian kepada orang-orang yang kepada mereka kalian perlihatkan amalan kalian di dunia. Terus, lihatlah apakah kalian dapati balasan di sisi mereka. jadi ada orang yang dibentak, tidak boleh minta pahala. Idhabu ilal ladzina turauna fid dunya. Kamu pergi, jangan minta pahala saya. Mintalah pahala kepada orang yang kamu niatkan dulu waktu kamu di dunia. Karena kamu riya zaman itu. Fanduru hal tajiduna indahum jazaun. Coba sampean minta kepada orang itu. Dia bisa memberi pahala apa enggak? Nah. Jadi maka keikhlasan di dalam ibadah itu mutlak. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Bu, saya beri contoh ikhlas, tapi ini contohnya wong desa ya. Tapi podo ae wong kota ya sama. Misalkan pagi-pagi Bu ya, mau sarapan, nasinya sudah ada. Ternyata ikannya habis, yang ada di kulkas itu telur bulat-bulat, bunder-bunder, masih mentah. Yang paling cepat diapakan Bu? Saya digoreng. Digoreng itu namanya apa Mas? Telur apa? Mata lain, nama lain dari telur ceplok itu namanya apa? Mata sapi. Telurnya sapi apa telurnya ayam? Yang dapat nama? Protes nggak ayamnya? Enggak, masa kalah sama ayam? Yang dapat nama sapi, tapi yang bertelur enake sapi, wah aku sing bertelur. Enggak, biarin aja wis. Itu contohnya ikhlas, Pak. Orang bangun pesantren, bangun perguruan tinggi luar biasa, ya. Biayanya 100 miliar, kompleksnya sekian hektar, ada lapangan olahraganya juga. Tiba-tiba sudah mau diresmikan, panitianya ini diganti. Bapak ini tadi diganti orang lain, orang B. Itu tuh. Diganti. Begitu ini pekerjaannya cuma 1 bulan, hanya masang paving, masang pagar ini dan sebagainya, ngecek, ngundang menteri, ngundang gubernur, ngundang wali kota, peresmian. Di dalam prasastinya ditulis pondok pesantren perguruan tinggi ini dibangun tahun sekian sebagai ketua panitia orang yang baru ini tadi Pak, yang B tadi. Ya. Begitu peresmian ada pejabat-pejabat, dia pakai jas-jasan, pakai dasi, ke sana kemari ngalor ngidul dan sebagainya. Bapak yang mulai dari awal ini tadi duduknya di belakang. Ya, ini di depan sama pejabat-pejabat itu tadi Pak ya. Ini di belakang Bapak ini tadi. Diberi kotaan toh. Kalau enggak kotaan ya jajannya dimasukkan plastik gitu ya. Ini nggak nyindir ya. Ya, sama saja. Di belakang Pak duduk ini di depan sama pejabat-pejabat ngomongnya itu tinggi-tinggi gitu ya, muluk-muluk itu. Konangan wartawan. Bapak yang duduk di belakang, kursi belakang tadi. Belakang sendiri campur yang lain-lain undangan orang-orang kampung. Pak, ini kalau tidak salah jenengan tahun sekian yang dulu Gudeh ikut bangun. Iya. Berapa tahun? Ada 3 tahun sampai selesai ini Mas, cari bangunan, cari sumbangan ke sana kemari waktu itu. Sampai sawah saya juga tak jual untuk ini. Nah itu prasastinya kok bukan namanya jenengan Pak, kata wartawan. Wartawan kan tanya-tanya terus biasanya. Kok bukan nama sampean Pak? Kok nama Bapak itu dia? Enggak apa-apa, gitu aja. Kalau saya ikhlas, insya Allah pahala saya tidak hilang. Benar Pak? Halo? Wih, ini luar biasa Pak. Saya sering terangkan di mana-mana itu, sampai ikut di RT, di RW, di Muhammadiyah, di Aisyah, wislillah itu barokah hidup itu. Pasti.
Naudzubillah saya juga tidak riya. Saya jadi guru itu mulai tahun 80, Pak. 2014 itu saya berhenti, pensiun, ganti yang muda-muda, wajib. Ya, wis panjang ceritanya itu. Pindah di 3 sekolah, pernah jadi kepala sekolah di 3 tempat, sini pindah sini. Di tengah jalan mau diberhentikan ya pernah. Ya, mudah-mudahan tidak riak dan mudah-mudahan itu apa? Ikhlas. Ini contohnya Bapak yang duduk di belakang. Ini bukan cerita hadis, bukan cerita di WA, tapi ini karangan saya sendiri. Tapi boleh Pak ya karangan sendiri toh? Boleh. Enggak apa-apa Mas, kalau saya ikhlas, insya Allah pahala saya tidak hilang. Ya, tidak hilang pahala saya karena nama saya enggak dicantumkan di prasasti, enggak masalah, gitu aja. Ya. Wah, orang yang gini itu loh Pak, iblis saja angkat tangan, enggak bisa itu. Enggak bisa menggoda, saking ikhlasnya. Itu riya, ya. 2, al-khalaf bi ghairillah ka qauli sallallahu alaihi wasallam man khalafa bi ghairillah faqad asyraka wa qad yakunul khalaf bi ghairillah minasyirkil akbar wa dzalika idza taqadal khalifu annal waliya lau tasarrufatun yadurruhu idza khalafa bihi kadiban. Nah, mudah-mudahan besok anak cucunya panjenengan bisa baca yang begini-begini ini Pak ya. Iya, kemarin saya di Pondok Rosan itu ada anak SD kelas 4 apa kelas 5 hafal 10 juz. Oh, aduh. Ayahnya saja enggak hafal. Ya. Mamanya tambah enggak hafal. Ya, jangan-jangan mamanya ngajinya itu tahu kodanan. Ngerti? Bagus anaknya. Mathaluhum kamathalil ladzis tauqodanan itu ngajinya ibunya begitu ya, kata anaknya, "Ma, nek tauqodanan gua payung." Ya, anaknya enak, mathaluhum kamathalil ladzis tauqodanan. Berhubung ini pemula, mathaluhum kamathalil ladzis tauqodanan. Wis terserah. 1, generasi berikutnya mudah-mudahan putranya panjenengan ngajinya hebat-hebat. Amin. Ya berdoa, dilatih ini, ya. Mantu saya saja itu sebelum saya nikahkan mau ngelamar anak saya tanya, "Kamu bisa ngaji?" "Bisa, Pak." "Coba, saya ambilkan Quran." Istri saya ambilkan Quran, saya juga no Quran. Kon ngaji hari ini. Saya suruh ngaji. Untungnya bisa. Walaupun tidak sebagus bapaknya ya. Saya diprotes adik saya, "Kok sebegitunya sih sampai disuruh ngaji?" Loh, anak saya ponakanmu iki mulai cilik tak urui ngaji, tak lebokno TPA, tak delekno sekolah sing ana ngajine, bareng wis gedhe iso ngaji, tak serano ambek arek enom sing gak iso ngaji. Ya apa bener tak ngono iku, ayo. Ayo jenengan pikir ya, Pak. Bener gak kira-kira, Pak? Makanya kalau mau cari mantu suruh ngaji dulu. Ya. Wes itu urusan lain, tidak ada hubungannya dengan itu. Al-khalaf bi ghairillah, orang yang bersumpah pakai nama selain dari Allah, Pak. Sumpah itu apa? Tahqiqul amri au taqiduhu bi dzikrismillahi ta'ala au sifatin min sifatihi. Meyakinkan satu perkara dengan menyebut nama Allah, itu sumpah. Ada uang saktas hilang, ada seorang A yang diduga ngambil, lalu dia sumpah untuk meyakinkan bahwa dia tidak ngambil, nama Allah yang dipakai. Demi Allah saya tidak mencuri dan demi Allah saya tidak tahu.
Ya sudah, nama Allah saja jangan digandeng dengan demi Allah, demi Rasulullah. Jangan. Demi Syekh Abdul Qadir. Kok apal sampean Pak? Ya, enggak, demi Allah saja. Rasulullah juga sudah tidak pirsa, sahabat juga tidak tahu. Maka sumpah itu pakai nama Allah. Ada enggak Pak orang sumpah demi Allah, demi Rasulullah? Ada begitu? Di mana itu? Di televisi. Enggak boleh, jangan. Apa terjemahnya hadis itu Mas? Monggo. Barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia adalah berbuat syirik. Terus? Ya. Bisa jadi bersumpah dengan nama selain Allah termasuk syirik besar. Yaitu jika orang yang bersumpah meyakini bahwa sang wali memiliki kemampuan untuk menimpakan bahaya atas dirinya jika ia bersumpah dusta dengan namanya. Ya. Jadi syirik kecil itu termasuk orang sumpah begini, termasuk orang yang mengatakan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Itu halus, orangnya enggak terasa, tapi itu syirik, tapi kecil. Akhfa min dabibin namal ala safai sauda fi dhulumatil lail. Lebih halus, lebih samar dibandingkan dengan semut hitam merayap di batu hitam di gelapnya malam. Jangan suruh cari semutnya enggak ketemu, tapi ada, orangnya enggak terasa. Syirik kecil itu lebih halus dari itu tadi. Kalau yang kedua tadi sumpah yang enggak boleh. Kemudian yang ketiga asyirkul khafi. Wa fassarahu Ibnu Abbas biqauli rajul li sahibihi masyaallah wa syi'ta. Wa mithluhu laula wa huwa fulan wa yajuzu an naqula laula Allah thumma fulan. Monggo Mas. Yang ketiga. Termasuk syirik kecil yang ketiga apa? Monggo. Ibnu Abbas menafsirkan syirik khafi dengan ucapan seseorang kepada temannya atas kehendak Allah dan kehendakmu. Bentar Pak. Salahnya di mana? Ini ada orang mengatakan begini. Atas kehendak Allah dan kehendakmu. Atas kehendak Allah dan kehendak Pak Lurah, atas kehendak Allah dan kehendak wali kota. Menurut tauhid jangan pakai dan, karena kehendaknya Allah tidak sama dengan kehendaknya ini. Nah, ini bahasa Arab Pak ya. Kalau dan wa berarti bersamaan, kehendaknya Allah sama kehendakmu. Disuruh apa sama Rasulullah? Disuruh ganti pakai summa, bahasa Indonesianya kemudian. Berarti kehendaknya manusia itu kemudian, yang utama kehendaknya siapa? Allah. Ini semuanya terjadi atas berkat rahmat dan kehendak Allah kemudian. Nah, mestinya begitu. Ya, tapi orang keceplosan banyak. Ini semuanya terjadi proyek kita habis 30 miliar rahmatnya Allah SWT dan bantuan Bapak. Nah, ini keliru. Bukan dan, tapi apa? Apa tadi Pak? Kemudian. Itu maknanya bantuan orang ini kemudiannya itu tadi. Yang mutlak itu Allah. Lah kalau dan, seolah-olah antara Allah sama orang itu jadi satu. Ini menurut Ibnu Abbas, sahabat, berdasarkan hadis, ada orang datang ke Nabi. Ya Rasulullah, Masya Allah wa syi'ta ya Nabi. Nabi, ini semuanya terjadi atas kehendak Allah dan kehendakmu. Nabi marah. Aja'altani lillahi niddan. Loh, sampean itu sama dengan menjadikan saya ini sebagai sekutunya Allah. Tidak boleh. Nah, maka itu lebih halus. Akhfa min dabibin naml ala safai sauda fi dhulumatil lail. Halus. Lebih halus dibandingkan apa? Semut apa tadi Pak? Hitam merayap di batu hitam di gelapnya malam. Ya, semut hitam itu loh Pak. Nah itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan walakin qulu ma syaa Allah summa. Monggo Mas terakhir. Jangan mengatakan
atas kehendak Allah dan kesimpulan. Nggih, terus? Tetapi katakanlah atas kehendak Allah, kemudian atas kehendak kesimpulan. Ya. Nanti kita lanjutkan madzahirus syirki, fenomena kesyirikan yang ada di masyarakat. Jenengan sudah biasa ngaji tauhid, yang dibahas kalau tidak tauhid ya syirik, tidak tauhid ya syirik, supaya kita tahu mana syirik lalu diapakan? Tinggalkan. Seperti itu tadi. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup, Panggih. Saya mohon izin tidak bisa ikut sholat isya di sini ya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa?